Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisma Lubanturuan dengan NIM 22104161 228. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartografi dari pertemuan 1 sampai 5. Kartografi. Pengertian kartografi. Kartografi merupakan sebuah studi dan seni membuat dan mempelajari peta. Kartografi menghubungkan sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan bahwa realitas dapat dimodelkan dengan cara yang bisa mengomunikasikan informasi spasial secara efektif. Pengertian kartografi menurut para ahli. 1. Pengertian kartografi menurut Restid B. Menurut Restid B, kartografi adalah disiplin ilmu yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan virtual. 2. Pengertian kartografi menurut ISIA tahun 1973. Menurut ISIA atau International Cartography tahun 1973 menyebutkan kartografi adalah seni ilmu pengetahuan dan teknologi yang membahas tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. B. Definisi peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Menurut Ariano Prihandito tahun 1998, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. C. Unsur-unsur pada peta. 1. Judul. 2. Orientasi atau tanda arah. 3. Skala. 4. Simbol. 5. Warna peta. 6. Tipe huruf atau lettering. 7. Garis astronomis. 8. Inset. 9. Garis tepi peta. 10. Sumber dan tahun pembuatan. 11. Garis lintang dan garis bujur. D. Jenis-jenis peta. 1. Jenis peta berdasarkan isinya. A. Peta umum, menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik, alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasinya secara umum, contohnya peta topografi, peta rupa bumi, peta kronografi, dan lain-lain. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan penampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi 3, yaitu peta topografi, peta chorografi, dan peta dunia atau geografi. B. Peta khusus atau peta tematik, menampilkan informasi penampakan tertentu, penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contoh peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta keseluruhan objek wisata, dan lain-lain. 2. Jenis peta berdasarkan skalanya. A. Peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. B. Peta skala sedang. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta. C. Peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. D. Peta skala kecil. Jenis peta yang terakhir ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta karena skalanya yang kecil. Wilayahnya yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala ini biasanya adalah peta dunia. 3. Peta berdasarkan bentuk atau simetri. A. Peta datar atau peta dua dimensi, atau peta biasa atau peta planimetri. Peta datar berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya.
peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. D. Peta foto. Peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Fungsi peta. 1. Berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. 2. Berfungsi untuk memperlihatkan ukuran atau luas dan jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, utara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. 4. Berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. 5. Berfungsi untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. 6. Berfungsi untuk alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 7. Berfungsi untuk alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 8. Berfungsi untuk alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena maupun gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Kartografi sebagai suatu sistem komunikasi, peta menggunakan simbol-simbol dua dimensi untuk mencerminkan fenomena geografikal atau dengan suatu cara yang sistematis, dan hal ini memerlukan kecakapan untuk membuatnya dan membacanya. Sistem komunikasi yang ada di dalam kartografi terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Artikulasi, yaitu jenis kartografi dengan berbicara. 2. Numeraci, yaitu jenis komunikasi kartografi matematis. 3. Graficaci, yaitu jenis komunikasi kartografi melalui gambar simbol. 4. Literasi, yaitu jenis komunikasi kartografi melalui penggunaan huruf. Peta merupakan teknik komunikasi yang tergolong dalam cara gratis, dan untuk efisiensinya kita harus mempelajari dengan baik atribut ataupun elemen-elemen dasarnya. Pada sistem komunikasi kartografi adalah sebagai berikut. 1. Sources, yaitu dunia nyata atau real world. 2. Encoder, yaitu simbolisasi yang digunakan untuk mewakili kelompok di bumi pada suatu peta. 3. Signal, yaitu peta itu sendiri yang merupakan gambaran gratis dua dimensi yang disusun oleh simbol-simbol. 4. Decoder, yaitu mekanisme mata otak dari si penerima setelah membaca arti dari simbol-simbol dalam peta tersebut. 5. Reception, yaitu pembaca data. 6. Noise, yaitu kekeliruan dalam penciptaan simbol-simbol, penerangan yang jelek, kurang terampil dalam membaca peta, dan sebagainya. Komponen peta. Komponen peta merupakan elemen penting dalam sebuah peta. Elemen ini dapat mempermudah pembaca untuk memahami dan membaca informasi yang terdapat dalam sebuah peta. Komponen peta adalah unsur-unsur yang digunakan untuk melengkapi sebuah peta. Komponen ini mampu menjabarkan informasi dalam sebuah peta dengan tepat dan akurat. Komponen yang terdapat di dalam peta. A. Judul. Judul merupakan komponen yang paling penting dalam sebuah peta. Judul peta memuat informasi keseluruhan tentang isi peta. Biasanya komponen ini terletak di bagian tengah atas peta agar lebih mudah dilihat. B. Legenda. Komponen ini menjelaskan tentang simbol-simbol yang tercantum dalam peta. Umumnya, kolom legenda ditempatkan di sebelah kiri atau legenda menjadi kunci untuk memahami isi peta. C. Mata angin. Komponen ini bertujuan untuk menunjukkan arah mata angin mulai dari utara, selatan, barat, hingga timur. Mata angin dapat digambarkan dengan beragam bentuk seperti 4 arah kotak, 8 sudut anak panah, hingga 1 arah atau utara. D. Garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang melintang dan membujur pada sebuah peta. Garis ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menentukan posisi suatu lokasi di permukaan bumi. E. Sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber dan tahun pembuatan peta juga menjadi komponen penting yang harus diperhatikan. Kedua komponen ini dapat memastikan bahwa informasi yang dimuat dalam peta sudah tepat, akurat, dan sesuai dengan kondisi sekarang. F. Skala. Skala adalah pembandingan cara objek dalam peta dengan cara sebenarnya. Komponen ini bertujuan untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari objek yang ditampilkan pada peta. G. Insert peta.
peta. Inset merupakan peta kecil yang disisipkan dalam sebuah peta. Inset berfungsi untuk memperjelas letak suatu wilayah di dalam peta. H. Lettering. Lettering adalah tulisan yang bertujuan untuk mempertegas arti dari simbol dalam peta. Umumnya, lettering mencakup huruf tegak, kecil, kapital, miring, dan lainnya. I. Warna peta. Tak hanya memperlihat penampilan, warna pada peta juga memiliki fungsi tertentu. Setiap warnanya menggambarkan informasi yang penting terkait objek wisata, misalnya warna biru untuk wilayah perairan dan warna hijau untuk daratan rendah. Jenis peta berdasarkan skalanya: A. Peta kadastar, B. Peta skala besar, C. Peta skala sedang, dan D. Peta skala kecil. Peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya: A. Peta datar atau peta 2 dimensi, B. Peta timbul atau peta 3 dimensi, C. Peta digital, D. Peta garis, dan E. Peta foto. Generalisasi peta diperlukan karena peta tematik hanya memuat informasi sesuai dengan isi tema yang disampaikan. Dalam kenyataannya, biasanya data-data sebagai input untuk informasi isi tema tersedia dalam jumlah yang begitu banyak dan tidak mungkin sampai ke semuanya secara mentah dalam suatu peta tematik. Alasan lainnya adalah peta tematik biasanya dibuat dengan dalam skala yang lebih kecil daripada peta dasar, sehingga reduksi skala bagaimanapun akan mengurangi kedetalan informasi yang akan disampaikan. Tujuan generalisasi peta. Tidak ada generalisasi yang sempurna atau bahkan optimal, namun ada 6 tujuan filosofis mendasar yang harus menginformasikan dan mendorong semua jenis generalisasi. 1. Mengurangi kompleksitas peta atau database. 2. Menjaga akurasi spasial data peta. 3. Menjaga keakuratan atribut data peta. 4. Menjaga kualitas estetika peta. 5. Mempertahankan hierarki logis elemen peta. 6. Secara konsisten menerapkan atau generalisasi. Metode generalisasi peta. Ada 12 jenis generalisasi peta yang dapat digunakan dalam bentuk peta untuk menganalisasi visualisasi data spasial pada peta, yaitu 1. Simplification merupakan penghapusan informasi yang tidak perlu. 2. Smoothing menggeser dan menghilangkan titik-titik di sepanjang jalur untuk meningkatkan kualitas estetika. 3. Merging sangat penting untuk menggabungkan dua garis sejajar dengan skala yang diperkecil menjadi satu, misalnya dua tepi sungai menjadi satu garis yang mewakili keseluruhan sungai. 4. Exaggeration dan enhancement adalah dua operator yang benar-benar menonjolkan fitur-fitur tertentu untuk mempertahankan signifikannya dalam pengurangan skala. 5. Proses ini mungkin penting jika teluk atau fitur mendetail lainnya seperti bentuk halaman, bangunan secara tidak sengaja disederhanakan atau hilang karena perubahan skala. 6. Selanjutnya, displacement, di mana fitur sengaja digeser terpisah untuk menjaga penggabungan di bawah perubahan skala. Displacement dilakukan terutama untuk fitur garis, tetapi ada juga yang lain untuk fitur titik dan area. 7. Aggregation, menggabungkan beberapa fitur titik bersama pohon individu untuk membuat fitur areal. 8. Di sepanjang garis yang sama, amalgamation menggabungkan beberapa poligon yang lebih kecil menjadi satu poligon yang lebih besar. 9. Sedangkan operator koleksi melakukan hal sebaliknya, mengurangi area menjadi fitur titik. 10. Refinement dan simplification adalah operasi yang membuat representasi simbolis skala kecil dari kumpulan fitur. Macam-macam generalisasi. A. Generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Generalisasi sempurna dikenal juga dengan istilah induksi lengkap, diawali dengan hal partikular yang mencakup keseluruhan jumlah dari fenomena yang diselidiki. B. Generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Generalisasi tidak sempurna disebut juga dengan induksi tidak lengkap yang dilakukan dengan memperhatikan hanya sebagian hal partikular. C. Generalisasi empirik. Generalisasi empirik merupakan
generalisasi yang tidak disertai dengan penjelasan mengapa fenomena berlaku dan hanya mendasarkan penjelasannya pada fenomena tertentu. D. Generalisasi dengan penjelasan. Apabila generalisasi yang ada disertai dengan penjelasan, maka disebut dengan generalisasi dengan penjelasan atau explained generalization. Kebenaran yang dihasilkan dari generalisasi ini lebih kuat dan memiliki kebenaran yang hampir setingkat dengan generalisasi sempurna. Kalimat letaknya agak panjang sebanyak 5 tutupan spasi. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. 4. Paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Generalisasi grafis dan konseptual. Generalisasi grafis tidak akan mempengaruhi jenis dan penataan simbol. Generalisasi grafis terdiri atas 1. Penyederhanaan, 2. Pembesaran, 3. Pemindahan, 4. Penggabungan, 5. Pemilihan. Generalisasi konseptual terkait dengan proses 1. Penggabungan, 2. Pemilihan, 3. Simbolisasi, dan 4. penonjolan. Peta, pemetaan, dan proyeksi peta. Pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang dapat didapatkan dengan dipengaruhi skala atau simbol. Dari asal bahasanya, peta awalnya berasal dari bahasa Yunani adalah mapa yang setelah itu disebut map. Menurut ICA atau International Cartography Association, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, mempunyai kenampakan nyata serta abstrak yang telah dipilih sebelumnya, serta berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Jenis-jenis peta. A. Berdasarkan skalanya. Peta kadaster atau peta titik skala 1:1000 sampai 1:5000 digunakan untuk membuat peta luas tanah sertifikat tanah. 2. Peta skala besar 1:5000, 1:250.000 digunakan untuk membuat peta yang sempit, desa, kecamatan, dan kota. 3. Peta skala sedang 1:250.000, 1:500.000 digunakan membuat peta provinsi. B. Berdasarkan isinya. Peta umum atau peta ikhtisar, yaitu peta yang memberikan banyak data. Peta ini menggambarkan gambaran umum, baik ketampakan atau medan asli maupun buatan manusia, atau baik ketampakan fisik maupun sosial budaya. C. Berdasarkan objeknya. Peta dinamik adalah peta yang menggambarkan keadaan yang sifatnya tidak tetap atau labil, misalnya adalah peta penduduk, peta pemukiman, maupun peta transmigrasi. Peta stasioner adalah peta yang menampilkan kinerja yang tetap sifatnya atau stabil, misalnya adalah peta wilayah, peta tanah, maupun peta geologi. Fungsi peta. 1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. 2. Memperlihatkan ukuran luas jarak dan suatu tempat di permukaan bumi. 3. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. 4. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. 5. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. 6. Alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 7. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 9. Alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena. Dan 10. Advertisement.
Tujuan peta: menyimpan dan mengomunikasikan informasi spasial ke ruangan, membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan navigasi, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah perencanaan kompleks, pemukiman, hijau, dan kompleks perniagaan. Analisis data spasial misalnya menghitung volume debit air, menganalisis data spasial seperti penghitungan volume, memberikan informasi dan perencanaan tata kota dan pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Cara pembuatan peta: 1. Menentukan terlebih dahulu daerah yang akan ditetapkan. 2. Membuat peta dasar atau base map, yaitu peta yang belum diberi simbol. 3. Mencari dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan pembuatan peta. 4. Membuat simbol-simbol yang mempresentasikan data. 5. Menempatkan simbol pada peta dasar. 6. Membuat legenda atau keterangan. 7. Melengkapi peta dengan tulisan secara baik dan proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Untuk memperoleh peta yang ideal diperlukan: A. Luas jarak, arah, dan bentuk yang benar. B. Membagi daerah yang ditetapkan menjadi daerah yang lebih sempit. C. Bidang datar atau bidang yang didatarkan. Histori pada proyeksi peta memiliki 4 sifat, yaitu 1. Conform. Conform adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. 2. Equivalent. Equivalent adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama di gambaran aslinya. 3. Equidistant. Equidistant adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta, jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. 4. Azimutal. Azimutal adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan sebenarnya. Jenis-jenis proyeksi pada peta sebagai berikut. 1. Proyeksi azimutal atau jenital. Proyeksi peta azimutal atau jenital menggunakan bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. 2. Proyeksi kerucut. Proyeksi peta kerucut menggunakan bidang kerucut untuk digunakan sebagai bidang proyeksinya. 3. Proyeksi silinder. Proyeksi peta silinder menggunakan bentuk silinder untuk digunakan sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini cocok memetakan bumi di daerah khatulistiwa dan tidak cocok jika digunakan untuk bagian wilayah kutub. Syarat proyeksi peta. Untuk membuat proyeksi peta juga dibutuhkan beberapa syarat. Suatu proyeksi peta harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai syarat-syarat proyeksi peta. A. Bentuk yang diubah harus tetap. B. Luas permukaan yang diubah harus tetap. C. Jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. D. Sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah.